Bayangin kamu sudah beli kripto waktu masih murah, harganya sudah naik tinggi, kamu sudah bisa take profit, sudah cuan nih. Cara cairin cuannya bagaimana dengan aman? Ini pertanyaan yang penting, karena gini loh, mungkin kamu sudah beli banyak Bitcoin, mungkin kamu beli salah satu koin yang sudah kita rekomendasikan dalam komunitas Mindstack. Apapun caranya, kalau kamu sudah beli kripto waktu masih harga bagus, harganya sudah naik, kamu mau take profit, mesti ada resiko yang mayoritas orang nggak sadar, sampai sudah terjadi, sampai duitnya hilang, sampai ada imbas, misalkan imbas perpajakan yang nggak disadari, udah lewat, udah terjadi, keuntungan sekian malah bisa habis. Dan ini bukan kesalahan kamu, hanya saja karena nggak sadar. So, ini sesuatu hal yang mau kita bahas kali ini supaya sadar dan nggak sampai terjadi ke kamu. So, maksud aku gimana? Kamu pikir jual itu segampang pencet tombol merah, jual ke misalkan USDT, USDC, atau balikin ke rupiah, terus sudah selesai. Ternyata nggak segampang itu. Kenapa? Contoh, 2-3 hari yang lalu, ini kita ngomong kayak tanggal 22 atau 23 Mei, sekitar situ, ada koin namanya SUI, S-U-I. Oke, ini salah satu koin yang seperti ada Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, Solana, ada koin SUI. Dan SUI ini satu blockchain tersendiri, yang artinya kamu bisa pegang USDC. Bagi Anda yang nggak masuk ke kripto, USDC itu kayak US dollar, tapi versi kripto. Kamu bisa pegang banyak USDC, terus kamu tarik ke wallet kamu, ke ledger, ke dompet, yang harusnya aman nih, nggak mungkin bisa dihack. Tapi si jaringannya SUI sendiri yang kena hack. Baru 2-3 hari yang lalu, ada hacker yang nge-hack jaringan SUI, curi banyak USDC, koin US dollar, dari jaringan SUI, dan tahu-tahu dalam waktu hanya 1-2 menit, nilai USDC dan semua koin yang bukan SUI, so semua koin yang di jaringannya SUI ini, jebol ke nol, termasuk USDC. Oke, so artinya gini, bisa aja kamu sudah cuan besar, kamu udah cairin, kamu itu kan pikir, oke, asal pegang USDT, USDC, stable coin namanya, right? Aman-aman aja, gak akan kemana-mana, udah aku simpen di wallet. Itu masih belum aman. Kayak kemarin si SUI, kalau kamu pegang $1 juta di jaringannya SUI, tetap hilang. Gitu loh. Nah, ini bukan maksud aku jelekin SUI-nya sendiri, ini bukan maksud aku. Tapi maksud saya adalah, di setiap siklus selalu ada kejadian yang mirip seperti begini. Kalau kamu udah di dunia kripto lama seperti saya, siklus kemarin ada exchange namanya FTX. FTX itu salah satu bursa terbesar, bukan salah satu, terbesar di Amerika. Number 1, collapse. Semua dana orang, termasuk orang-orang superstar, atlet, dan lain-lain yang punya dana puluhan juta, ratusan juta di FTX, hilang semua. Right? Itu bisa terjadi. Oh, terus apa yang harus dilakukan? Apakah langsung cairin ke rupiah? Itu pun bukan jaminan pasti oke. Maksud saya bagaimana? So, dari satu sisi harus pahami imbas perpajakan. Ini bukan niat saya untuk bahasin pajak di video ini, karena saya bukan konsultan pajak. Tapi intinya begini, menurut opini saya, pajak di Indonesia cukup enak untuk kripto saat ini. Tapi di kemudian hari apakah bisa berubah? Bisa berubah. Dan hal kedua selain perpajakan, apakah kamu bisa balik dari rupiah kembali ke kripto di kemudian hari? Ini sesuatu hal yang gak tentu, jawabannya sesimpel yes bisa. Kayak contoh, ini saya omong satu negara sebagai contoh, Australia. Di Australia, hukumnya Australia adalah kripto itu fine-fine aja. Gitu loh. You mau masukin duit sebanyak apapun ke kripto, no problem. Masalahnya di sini, undang-undangnya oke masuk kripto, si pihak bank lokalnya Australia membatasi klien dan nasabahnya bank nggak boleh belanja lebih dari $10.000 Australia ke kripto manapun dalam waktu 1 bulan. So, sebulan cuma bisa belanja $10.000. Nah, kalau duit kamu kecil, di bawah $10.000, no problem. Tapi kalau duitnya udah gede, mau balikin ke, misalkan nih aku pegang $1 juta, mau balikin ke Bitcoin pas di titik terbawah bear market berikutnya. Right? Harus nunggu berapa bulan itu? Nyicil $10.000, $10.000, $10.000, dan seterusnya. Ini saya omong satu contoh negara. Kalau kita omong kayak Cina, malah di-ban total. Masyarakat gak boleh masuk kripto. Ya, tetap aja ada black market, tetap aja ada jalur samping untuk bisa masuk. Tapi poinnya adalah gak tentu, kalau kamu ada niat mau balik ke kripto, gak tentu cairin semua ke rupiah, jawaban yang sempurna. Pikirannya kan, oh taruh rupiah gak akan dihack, bla bla bla, masuk ke rekening bank besar, aman, ya kan? Gak tentu. Bisa jadi ada perubahan aturan atau kebijakan bank di kemudian hari sehingga nasabah gak bisa belanja banyak. It's possible. Oke? Bukan kepastian, tapi it's possible. Jadi dalam hal ini kamu harus pikirkan
saya itu ada niat mau masuk lagi ke kripto nggak setelah siklusnya selesai. Nextnya lagi, kan Bitcoin sudah dari 15.000 pertama kali kita suruh borong dan serok Bitcoin, udah ke 100 sekian ribu, maybe 200 ribu di akhir siklus ini, right? Let's say itu terjadi, oke? Kamu mau ambil lagi Bitcoin waktu dia sudah bear market terus naik lagi ke 1 juta dolar gak? Paham ya? So, kalau jawabannya iya, maka ini hal-hal yang harus dipikirkan. Aku taruh duitku di mana? Kalau taruh semua ke satu bursa, kayak contoh FTX, FTX-nya pilot collapse, hilang, orangnya masuk penjara, ya oke, orangnya masuk penjara tapi duitku hilang. Karena nyangkut di exchange satu tempat itu. So, oke, taruh semua dana di exchange gak? Tentu opsi. Oh, kalau gitu aku taruh semua dana saya di ledger, di wallet, di trezor, di dompet kripto yang sifatnya perangkat fisik. Oke, ya mungkin itu lebih aman daripada exchange asal kamu simpan kunci seed phrase kamu dengan aman. Tapi kalau seperti kayak jaringan Sui, hilang juga. Terus kalau kamu mau balikin ke rupiah, satu, imbas pajaknya. Saat ini menurut saya pajak Indonesia lumayan bagus untuk kripto. Kedua, bisa balik lagi ke kripto nggak? Di waktu kemudian hari. Hari ini masih bisa, fine-fine aja. Besok, aturan ganti nggak? Gitu. So, semua ini harus kamu pikirkan. Dan ini memang actually topik yang kita udah bahasin secara dalam kemarin, persis. So, kemarin malam di live call di komunitas VIP sudah saya kasih opsi-opsinya apa saja supaya menghitung probabilitas semua ini dan setidaknya net portfolionya aman. Gak harus all in satu opsi. Oke, ini kita omong sudah saatnya take profit. Thank you Mindstack sudah dapat koin yang bagus, atau thank you Bitcoin sudah dapat waktu murah, harganya sudah naik. Apapun skenario-nya, sudah waktunya take profit, itu pun harus dipikirkan. Gak sesimpel pencet tombol merah, huha, hooray, celebrate, selesai. Gak sesimpel itu. Dan saya bahas sedetail ini kali ini karena saya mau melindungi Anda dari skenario yang terburuk. Karena gak ada rasa yang lebih pahit daripada sudah pegang di tangan jutaan dolar, hilang sedetik. Gara-gara gak teliti, gak hati-hati pas di belakang. Right? That's a horrible feeling. Perasaan hati yang sangat-sangat gak nyaman. Okay, so just trust me. You harus bisa pikirkan hal itu dan pertimbangkan resiko masing-masing dan mulai pikirkan opsinya apa saja. Of course, kalau mau tahu apa yang kita lakukan dan mau intinya itu kayak didampingin sambil jalan, di komunitas VIP kita selalu kasih update apa yang kita pribadi lakukan. Di live call setiap minggu kita selalu bahasin juga hal-hal yang penting untuk maksimalkan cuan, tapi juga untuk amankan apa yang sudah dihasilkan. Karena itu hal kedua yang harus dipikirkan. Bukan cuma kejar cuan besar, tapi harus bisa amankan apa yang sudah dihasilkan. Oke? Offense, defense. Attack, defense. Gitu loh. Kayak sepak bola ada orang depan, ada orang belakang. Di dunia market ada saatnya kita agresif untuk dapat cuan, ada saatnya kita harus defensif menyimpan cuan. Oke? Dua hal itu harus dipikirkan di waktu sekarang. Oke? So, itu pesan saya dan inspirasinya itu sebenarnya dari si kondisinya Sui kemarin. Ada beberapa, saya kasih tahu ke grup, guys, ini ada problem di jaringannya Sui. And then ada yang bilang, oh saya itu barusan mau masuk berapa jam lalu, tahu informasi ini, pikir kedua kali, right? So, itu kenapa I bikin video kali ini. But omong gitu, semoga pesan mungkin sifatnya boring ya, tapi ini sesuatu hal penting. Semoga pesan ini diterima dengan baik. Dan semoga Anda bisa simpan cuan Anda dengan aman. Apalagi mengingat kita sudah dekat puncak siklus kali ini. Oke, so see you guys next time. Sukses selalu, dan bagi Anda yang sudah join komunitas kita, salam cuan dan salam menikmati cuan. Oke, itu akan datang. So see you guys and sukses selalu. Bye.